Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi. Oh, bukan ketemu lagi. Ini pertama kali kita ketemu sebenarnya. Betul. Untuk peserta pelatihan kepemimpinan administrator, kami live langsung dari studio mini di BPSDM Kementerian Dalam Negeri bersama saya Bayu Erlangga. Di sebelah kiri saya ada Bu Isti Nuryati. Di sebelahnya lagi ada Pak Aryo Satrio. Mohon maaf. Yang paling ujung ada Pak Wawan Hermawan. Nah, kalau Pak Wawan Hermawan lebih dikenal sebagai Kapus Refmen kalau di BPSDM Kementerian itu. Baik. Hari ini nih kita mau sedikit ngobrol santai, sedikit diskusi terkait agenda 1 pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu Soan. Apa nih agenda 1 kita hari ini? Agenda 1 kita itu namanya agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dengan mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Nah, berarti di sini kita itu membahas tentang bagaimana seorang pemimpin menjiwai ideologi Pancasila di dalam kepemimpinannya. Berarti kurang lebih podcast kita ini adalah membicarakan kepemimpinan para pemimpin, gitu. Betul sekali. Kira-kira demikian, Mas Bayu. Gitu ya. Oke, nah kita masalah pemimpin yang Pancasilais berarti kita masuk juga ke masalah kondisi bangsa. Benar dong? Nah, kondisi bangsa nih saat ini kalau menurut pandangan dari Mbak Isti, Mas Aryo, Mas Wan itu bagaimana sih? Kalau misal kondisi bangsa nih? Ya, kalau kondisi bangsa saat ini saya rasa belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Karena para pendiri bangsa waktu itu memiliki tekad ya dalam dengan latar belakang yang sama-sama dijajah, kemudian merasakan bahwa dijajah itu tidak mengenakan, kemudian mereka bersatu padu untuk mewujudkan suatu cita-cita dan tujuan bernegara. Nah, masalahnya tujuan negara itu sudah tercapai belum saat ini? Ya, kita lihat saja untuk cita-cita ataupun yang dikenal juga visi bangsa Indonesia itu kan di situ di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ ada merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kita lihat saja bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka, sudah memiliki kedaulatan. Kemudian terwujudnya kemerdekaan itu juga dihasilkan dari semangat persatuan. Nah, tinggal kita mempertahankannya. Nah, tinggal ini yang keempat ini yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu yang masih perlu kita maksimalkan. Berarti tadi kita bicara masalah adil dan makmur cukup menggelitik nih. Ini cukup menggelitik nih. Berarti kan di awal kan melindungi segenap bangsa. Ya, itu tujuan bangsa. Nah, bicara mulai dari melindungi segenap bangsa sampai dengan masyarakat adil dan makmur, coba kita starting dari melindungi segenap bangsa dulu nih, Mas Awan nih, Mas Aryo dan Bu Isti. Saya takut memanggil Mas Isti, takut salah. Gender bahaya gitu. Iya. Nah, kita kondisi sekarang ini seluruh dunia itu kita teman-teman kita di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Betul. COVID-19. Nah, di dalam keadaan pandemi ini kan pemerintah kita punya tadi di alinea dijelaskan melindungi segenap bangsa tuh. Kita bisa mulai dari yang pertama. Nah, pandangan Mas Aryo, Mas Wawan, sama Mbak Isti terkait melindungi segenap bangsa dari COVID itu apa sih? Ya, harus dipastikan benar bahwa rakyat dijamin agar masa COVID ini dijamin keselamatannya, dijamin kesehatannya. Ya. Contoh seperti Mas. Contoh, ini kita sekarang ada PSBB toh, ada PPKM toh. Tinggal masalahnya PSBB ini diketatin atau dilonggarin nih, ya. Nah, masalahnya kan satu sama lain ada konsekuensi nih. Kalau diketatin ekonominya gimana? COVID-nya turun, tapi kalau dilonggarin ekonominya juga tumbuh, tapi COVID-nya naik. Masyarakatnya kesehatannya terancam. Terancam. Lah ini sekarang kita ada bansos, bantuan sosial, ya. Terus kemarin apa yang bareng Pak Presiden kita yang vaksin bareng? Vaksinasi. Ya, vaksinasi itu penting itu untuk kekebalan. Nah, tapi ini saya agak intermezzo sedikit terkait pengetatan SBB. Itu berimplikasi ke pengetatan penghasilan nggak mungkin? Oh iya. Oh jelas. Sebagian besar pasti berdampak itu. Pasti berdampak ya. Termasuk kepada semua masyarakat dalam lapisan semuanya ya. Saya merasa
semua berdampak dan secara ekonomi juga signifikan. Hanya memang tugas negara memastikan ya ekonomi tetap tumbuh walaupun mungkin ya tidak akan sama dengan kondisi normal. Saya rasa itu berdampak semua. Tapi bagaimana negara menciptakan kestabilan, baik kestabilan ekonomi, pertahanan, keamanan, termasuk kestabilan pendapatan tadi. Iya. Oke, baik. Sebelum saya lanjut juga kita perlu ketahui teman-teman peserta PKA, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Siap? Sarung tangan karet, face shield, dan masker dari awal. Oke. Dan ya jarak juga cukup dijaga 1 meter 1 meter. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Mas Aryo tuh sempat singgung sedikit mengenai bansos. Nah, ini cukup menarik nih masalah bansos. Dan kita tahu sendiri ya, di beberapa waktu yang lalu cukup ramai dibicarakan terkait bansos. Ini gimana nih pandangan nih teman-teman nih? Ya, kalau terkait bansos ya tidak hanya bansos ya, tapi ada yang lain juga ya. Cuman masalahnya gini nih, kalau kita bicara integritas, korupsi, ini sama bahayanya. Korupsi dari atas dengan korupsi dari bawah sama bahayanya. Ya kita lihat, saya contohkan korupsi yang dari bawah ya. Ini kalau dilihat dari sisi filosofi, historis, kultur, budaya, kita lihat itu di Cina sebelum Masehi saja itu sudah ada korupsi di tembok Cina ya. Anda lihat Cina itu pembangunan tembok Cina yang berpanjang kilometer-meter. Iya, jadi begini, tembok Cina itu kan dibangun 200 tahun sebelum Masehi. Ya. Itu panjangnya 8.000 kilometer kurang lebih. Dia ngebelah Cina tuh ya. Iya. Tingginya 8 meter, lebarnya 8 meter. Itu usahanya untuk membentengi musuh supaya tidak masuk. Oke. Tapi kenyataannya artinya karakter untuk orang berminat untuk korupsi itu sudah sejak lama ya. Iya. Dan sampai Tapi, saat ini pun ya, juga di konteksnya masyarakat kita juga ada Iya, perkembangan. konteksnya begini. Jadi itu membentengi seluruh Cina dari serangan. Tapi kenyataannya setelah puluhan tahun setelah berdirinya tembok Cina, itu musuh bisa masuk tanpa membobol tembok Cina. Nah, pertanyaannya musuh masuk dari mana? Nah, musuh masuk ternyata karena menyogok aparat yang ada di tembok Cina. Berarti itu. suap Itu gratifikasi 200 tahun sebelum Masehi. Suap gratifikasi Iya. itu sudah ada sejak lama ya. Ya, suap gratifikasi itu sudah lama. Berarti ya jatuhnya suatu negara juga ini tergantung dari aparat negara yang paling rendah sekalipun. Istilahnya penjaga tembok itu baru penjaga tembok tuh. penjaga tembok ya itu menghancurkan. Itu Nah, baru sekarang korupsi di tingkat bawah ya. Kalau di bangsa kita, di negara kita. Oh, di bangsa kita sebetulnya bagaimana cara supaya mengantisipasi korupsi? Sebetulnya kan kita harus berkaca pada jati diri kita. Kita ada Welstanschauung, ada nilai-nilai bangsa yang harus kita kembangkan, yang memang sudah ditanamkan. Bangsa kita berintegritas loh dari dulu loh. Mau contohnya ya? Contohnya itu ada Ratu Sima tuh. Oh, itu yang pernah eksekusi anak sendiri bukan? Nah, iya, Ratu Sima itu Raja Kalingga. Ya. Dia itu menegaskan rakyat harus jujur, tidak boleh mencuri, dan itu diterapkan. Ya, sampai ada raja dari Timur Tengah itu mencoba apakah betul ini kedisiplinan dan kejujuran seluruh rakyat Ratu Sima itu meletakkan sekarung emas. Oh iya, saya tahu tuh ditaruh di tengah kota ya. Jalan arterinya kerajaan Kalingga. Itu berbulan-bulan bertahun-tahun nggak ada yang menjamah. Lah dilalah anaknya Ratu Sima itu kepaduk. Kepaduk itu tulisannya Pak. Apa masalah kepaduk itu apa? Waduh itu nggak sengaja. Nggak sengaja kakinya nyentuh. Itu bahasa dari Inggris. Bahasa Inggris bagaimana? Bahasa Kalingga ini. Bahasa Kalingga siap. Nah, kepaduk dari emas itu akhirnya tetap dihukum, hukuman mati. Tapi rakyat meminta pengampunan untuk anaknya tetap dihukum, dipotong kakinya. Oh, berarti walaupun di era kerajaan yang monarki seperti itu pun tetap demokrasi tetap terbangun ya saat itu ya. Tetap ada integritas yang diterapkan. Belum kita cerita Bung Hatta. Waduh, Bung Hatta ditawari naik haji. Para founding fathers kita nih Founding fathers, wakil presiden, fasilitas negara, tapi Bung Hatta menolak. Dia lebih memilih melaksanakan ibadah haji dengan biaya sendiri dengan menulis
buku-buku. Jadi Iya. banyak lah kalau kita Iya, menggali luar biasa. Wellens Tansong itu. Luar biasa ya. Iya. Nah, gitu. Ya, itu merupakan suatu teladan yang bagus ya kalau diterapkan ya di masa kita sekarang ini ya. Di Iya. masa kita juga mungkin bagi pejabat-pejabat yang sedang menduduki jabatan saat ini dan juga semua elemen Iya. masyarakat. Kuncinya keteladanan. Suri teladan dari seorang pemimpin itu pengaruhnya luar biasa toh. Betul. Itu. Suri teladan yang baik berarti ya. Iya. Kayak Mas Wanda tadi kelaparan tuh gimana ini? Enggak, sedang menyimak. Oh, sedang menyimak. Sedang menyimak apa yang dijelaskan oleh Mas Aryo. Saya berpikir tentang bagaimana ini kondisi yang diceritakan Mas Aryo ini sebenarnya yang paling existing kita terapkan saat ini. Melihat dengan kondisi negara kita juga termasuk negara yang mengalami pandemi COVID saat ini. Tentu kasus yang sudah terpublikasi tentu ya di media massa dan masyarakat pada umumnya yang terkini adalah dana bansos yang dikorupsi ataupun mengalami tindak pidana korupsi dalam pengendalian ataupun pelaksanaannya. Saya pikir ya tentu ini mengecewakan banyak pihak termasuk kita masyarakat Indonesia. Tentu kecewa dengan apa yang terjadi dari satu kementerian sosial yang justru menjadi menjadi garda terdepan dalam penyaluran bansos. Dan kalau nggak salah, gelitik kasus bansos sedikit, maaf ya saya potong sedikit. Kalau nggak salah nggak hanya kasus bansos, kemarin juga ada kasus korupsi, ada lagi banyak di juga kementerian ya. kasus korupsi lainnya ya. Ada yang di PKP juga kita ya, di Kementerian Benur, di KKP di Kementerian Kelautan dan Kemaritiman itu ada benih lobster yang juga mengalami kasus atau tertangkap tangan dalam operasi KPK beberapa saat yang lalu. Tentu ini kembali lagi sejalan dengan visi yang tadi disebutkan oleh Mbak Isti yang mencapai masyarakat adil dan makmur. Tentu ini menjadi satu indikator bagaimana upaya kita mencapai itu dan sekaligus kita berupaya untuk memberantas korupsi. Nah, pemberantasan korupsi ini melibatkan banyak pihak, terutama kita yang sebagai aparatur negara, dia berusaha untuk mengarahkan kembali karakter kita menjadi karakter bangsa yang baik. Artinya bukan berarti, memang menurut saya dan Mas Aryo tadi sudah sebutkan, tidak mungkin ini korupsi dihapuskan, tapi minimal kita mengurangi. Nah, cara-caranya itu perlu tindakan pencegahan, sehingga kejadian-kejadian kasus bansos, kasus lobster ini tidak terjadi lagi. Kenapa saya katakan? Karena negara kita sebenarnya membutuhkan banyak bantuan untuk masyarakat dalam kondisi pandemi COVID ini, dan masyarakat itu bertumbuh kepada pemerintah, sehingga pemerintah itu sangat dipercaya dan sangat dibutuhkan pada saat kondisi-kondisi masyarakat terpuruk karena kondisi pandemi COVID. Berarti pemerintah memang dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan itu sangat. Sangat besar ya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ya, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan apa, masyarakat ngikut ya. Karena juga gini, mohon maaf ya, saya ditinggal di daerah saya juga, kebetulan kemarin ada pembagian bansos tuh. Memang kita tahu lah, bansos itu memang purpose itu baik. Kayak kita tahu kan, maksudnya itu memang untuk tujuan untuk hal yang baik. Pasti, tujuannya pasti baik. Tapi karena mungkin satu tadi kayak pembahasan teman-teman juga mungkin implementasinya pada saat eksekusi mungkin ada yang salah lah dalam eksekusi, mungkin ada oknum tertentu. Nah, juga gini, ada juga yang cukup memprihatinkan buat saya di tengah pandemi ini kan kita perlu physical distancing, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan segala macam lah. Nah, pada saat pembagian bansos saya juga cukup memprihatinkan di kelurahan dekat rumah saya. Pada saat pemberian bansos itu terjadi kerumunan yang, mohon maaf, tidak ada social distancing. Nah, tidak social distancing. Mungkin saya tidak menyalahkan pemerintahnya juga. Mungkin pemerintah sudah melakukan tolong ini. Jadi juga saran saya juga masyarakat juga harus sadar diri, benar nggak sih? Jangan apa-apa tiba-tiba pemerintahnya kok gini, pemerintah gini. Nah, tadi kan kita bahas pemerintah harus hadir untuk masyarakat. Nah, dengan ada bansos pemerintah sudah mau hadir untuk masyarakat, tapi masyarakat juga harus tahu diri. Kesadaran masyarakatnya yang harus membangun kesadaran itu tadi yang paling penting, dan itu kita tumbuh kembangkan menjadi sebuah karakter. Jadi sehingga tanpa pengawasan kesadaran itu muncul karena menjadi sebuah karakter. Nah, makanya
menumbuh kembangkan karakter itu sebenarnya value-nya dari sebuah nilai yang paling dasar. Ya, nilai paling dasar itu ada di agama kita masing-masing dan di ekosistem yang terkecil yang namanya keluarga. Karena dari itulah baru nanti berubah menjadi sebuah karakter bangsa. Jadi saya rasa karakter bangsa itu tumbuh dari nilai yang terkecil, ya value yang terkecil yang namanya agama dan keluarga. Jadi memang mustahil kita menumbuh kembangkan karakter tanpa kita memperhatikan sudut terkecil kita yang namanya keluarga. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi memang mengubah karakter tidak seperti membangun satu jembatan. Dalam koridor waktu tertentu dia akan tumbuh. Nah, begitu juga ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka apa yang menjadi pertanggungjawaban kita dari sisi kepemimpinan kita, itu juga yang akan melihat langsung adalah staf ataupun bawahan kita. Nah, dalam konteks kepemimpinan inilah, maka nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai bela negara, itu harus diimplementasikan. Nah, kayak gitu. Sepertinya seperti itu ya. Nah, dalam konteks materi kita ini, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, itu memunculkan implementasi nilai Pancasila. Tadi udah disebutkan Mas Aryo ya. Pancasila udah digali. Nah, begitu udah digali harusnya kan dibumikan kembali. Nah, Jadi udah dinaikin ke atas. Dikembalikan ke bumi. Jadi dengan dikatakannya dalam implementasi. semakin tinggi nasionalismenya, kebangsaannya, orang tidak akan melakukan korupsi. Semakin tinggi nasionalismenya, orang semakin integritas gitu. Ya, Itu kita yang berharapnya seperti itu. Makanya juga sekarang kan di era pemerintahan yang sekarang kan memang dibentuk suatu badan baru kan. Yang Ya, berawal betul. dari Iya. UKP, tadinya unit kerja presiden, sekarang menjadi badan. Ya, BPIP. BPIP. Nah, Ya. jadi penting juga berarti BPIP juga bersama kementerian lain khususnya gitu terkait pembumian Pancasila penting juga nih. Terkait apa? Di mana tadi Pancasila sudah digali, sudah diangkat, harus kembalikan ke bumi lagi agar semua merata kan gitu kan? Betul. Jadi kembali ke apa ibaratnya kita menyamaratakan atau membagi secara habis, secara rata kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia agar Pancasila itu bisa terimplementasi dengan baik. Mungkin seperti itu kali ya? Betul. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin juga harus memberikan contoh yang nyata. Jadi tidak hanya memberikan sebuah wawasan, tidak hanya memberikan sebuah pandangan, tapi yang paling penting sekarang ini adalah perilakunya. Perilakunya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan apa yang dikerjakan itu adalah upaya dari sebuah tindakan bela negara. Itu yang paling penting. Jadi itu memang pemimpin itu bisa dibilang sebagai salah satu role model mungkin. Betul, betul. Penting ya, penting role model tuh. Suri toladan. Dan Bapak Ibu dengar tuh ya, penting role model tuh. Ya. Role model pun juga bisa terbentuk dengan niat. Tanpa niat, ya role model itu tidak akan terbentuk. Oke. Makanya kata Bang Nafi, waspadalah. Jadi sebenarnya semua itu bisa, tapi perkara mau atau enggak. Gitu kan? Nah, terkait ini semua nih, tadi seorang pemimpin yang Pancasilais, masyarakat juga harus memegang teguh ideologi Pancasila. Nah sekarang, kalau menurut pandangan mulai dari Mbak Isti, Mas Aryo, Mas Wawan nih, terkait sila-sila di Pancasila kan kita ada 5 nih. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang akan berada, persatuan Indonesia, dan keempat ini yang banyak anak sekolah nggak hafal, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini saya juga agak sedih nih, anak sekolah zaman sekarang nggak hafal. Dulu kita nggak hafal dipecotin guru kan. 36 butir Pancasila. 36 butir Pancasila wajib. Sekarang 45. Berikut pembukaannya. Nggak hafal, dipecat guru suruh keluar. Nah sekarang nggak hafal, gurunya mecat, gurunya dimasukin kantor polisi. Jadi agak sulit kita mendidik anak era saat ini. Iya. Mungkin metodenya yang Metodenya yang memang sudah sudah ada. tidak lagi. Ini udah mulai agak melenceng jauh, kita kembali ke Pancasila. Oke, siap. Ya kan, bahaya nih. Nah, baik Mbak Isti, Mas Aryo, Mas Wawan, terkait tadi kepemimpinan yang Pancasilais lah, kita bahas kepemimpinan Pancasilais. Apakah ada sila-sila tertentu? Maksudnya apakah dari 5 sila itu hanya beberapa sila saja yang harus penekanan kepada seorang pemimpin, atau bagaimana? Apakah cukup 5 silanya lagi? Saya rasa tidak bisa dipisah-pisahkan ya antar sila dari Pancasila itu semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi terutama dimulai dari sila yang pertama sebagai fondasi karena sila pertama menjiwai sila-sila yang lainnya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan bekal pribadi yang memiliki spiritual yang kuat, maka dia akan tinggi pula tingkat integritasnya sehingga kemauan untuk melenceng dari integritas, katakanlah tadi perilaku korupsi dan sebagainya itu dia tidak akan lakukan. Ya, demikian juga
sila pertama menjiwai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan dia memiliki jiwa kemanusiaan, maka dia tidak akan tega untuk melakukan tindakan tadi yang seperti Yang tidak beradab. katakan. Ya. Gitu. Betul. Mungkin- Ini saya nambahin nih. Oh, Oke, dalam silakan. Sila, ya jadi kalau Si Aryo dengan belangkonnya memang Iya, ini. bijak ya. sila ketiga itu kan persatuan Indonesia, ya kan? Jadi di sila ketiga itu kepentingan bangsa harus di atas kepentingan golongan, kepentingan individu, kepentingan keluarga, kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan kolega. Di atas paling atas itu kepentingan bangsa. Itu pencerminan dari sila ketiga. Kalau itu diterapkan, saya yakin nih integritas pemimpinnya juga bagus, integritas rakyatnya juga akan bagus ketika kita mengamalkan sila ketiga itu tadi. Terus yang berikutnya nih ya, jadi kalau kita persatuan Indonesia, berarti kan seluruh rakyat Indonesia sama dong kedudukan. Betul. Ya, Kedudukan sama di mata di hukum. mata Pak. hukum. Iya, Sehingga iya. apa? Equality for the law. Penegakan hukum ini harus tanpa pandang bulu, ya toh? Ya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tanpa pandang bulu, ya siapa saja Sama semuanya. sama kedudukannya di depan hukum. Iya, Nah, iya. ini juga pencerminan salah satu sila-sila Pancasila itu, gitu. Siap. Nah, oke. Kemudian untuk sila yang keempat ya tentang kerakyatan yang dibahas di dalam sila Berarti keempat. demokrasi itu ya, sila Nah, keempat ya maka demokrasi. saya katakan unsur yang utama tetap masyarakat. Tadi Ya. sudah disentuh oleh Mas Aryo itu tentang bangsa. Nah, bagaimana masyarakat ini dilibatkan dalam banyak rencana pembangunan, sasaran pembangunan, juga keterlibatannya dalam proses pelaksanaannya. Nah, ini secara demokrasi tentu kita sudah melihat banyak contoh ya. Kalau kita mau lihat contoh dalam pembangunan daerah itu ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Apalagi sekarang udah mulai inovasi daerah juga mulai ini Inovasi ya. daerah ini Ada masuk ke bottom up dalam ya. iya, masuk ke dalam sebuah rencana pembangunan untuk mengedepankan sektor unggulan di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan sila yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, inilah hal yang paling strategis Ya. dalam kaitan dengan kepemimpinan. Ya, karena kenapa saya katakan adil itu tentu proporsional kalau dalam bentuk individu, Ya. tapi keadilan bangsa itu tidak bisa lagi dipisahkan bahwa semua dan seluruh masyarakat Indonesia harus menerima haknya yang sama, kemudian melaksanakan kewajiban yang sama. Nah, inilah fungsi kepemimpinan. Baik kepemimpinan dalam sebuah instansi atau lembaga atau kepemimpinan nasional. Ya, Ini yang paling penting. Jadi Nah. antara pulau yang satu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ini nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibeda-bedakan. Semua sama harus mendapatkan porsi pembangunan yang Sesuai sama. kebutuhannya Sesuai ya. dengan kebutuhannya tentu. Betul. Nah, artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan nasional dengan dengan korupsi, ada salah satu kunci ya solusi kreatif yang harus kita berikan. Iya. Kenapa? Sebagai upaya kita untuk melakukan tindak pidana atau tindak pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 2009. Artinya yang pertama, pencegahan tindak pidana korupsi itu bisa dilakukan ketika kita masyarakat aparatur sipil negara melibatkan seluruh aparat penegak hukum atau beberapa lembaga hukum dalam proses perencanaannya, ya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Oke. Itu satu, itu strateginya melibatkan misalnya KPK dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasinya. Kemudian yang kedua dari sisi legal standingnya. Oh, di payung hukum Nah, itu dari ada ya? payung hukumnya atau yang sudah ada hukum tentang tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya rasa mungkin ada perlu penambahan penguatan dari sisi hukumnya atau akibat dari seorang koruptor. Apakah hukumannya ditambah, durasinya, Jadi atau punishment-nya lebih jelas sehingga efek jera itu didapat. Jadi semua saya katakan kita sedang menuju itu semua, bangsa Indonesia memperbaiki semua sendi-sendi yang memang harus diperbaiki, melakukan penguatan-penguatan sistem, melakukan penguatan-penguatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya kita berharap ini semua bisa menjadi pelajaran kita semua, apalagi kita menjadi seorang pemimpin yang tentu akan banyak dicontoh dan banyak dilihat dan banyak ditiru oleh banyak orang. Saya rasa kita semua bisa waspada. Spiritual question.
Jadi oke. kalau semakin rakyatnya yakin kepada ajaran agamanya, semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Iya, iya, iya. insya Allah kita itu selalu diawasi oleh Tuhan kok. Ya. Pemimpin, pejabat, kalau sudah merasa diawasi oleh Tuhan di kantor, di rumah, di balik meja, semua terawasi. Jadi spiritual questionnya ini juga harus ditingkatkan. Iya. Intinya ada kematian setelah kehidupan. Itu yang perlu Kematian, dan ada pertanggungjawaban. Oh, siap, pertanggungjawaban Apa selalu yang ada Anda seperti lakukan harus Bapak. Di dipertanggungjawabkan. dunia aja ada pertanggungjawaban yang Ada. besar. Apalagi di akhirat tidak ada Apalagi di lepas. akhirat. Penggunaan anggarannya apalagi di akhirat. Iya, iya, iya. Teruskan korupsi jika yakin tidak pernah mati. Ya. Tapi kalau masih yakin akan Ya. mati, berhenti korupsi. Iya. Kalau yakin akan dihisap, nah jangan. Dengan berhentinya korupsi, diharapkan cita-cita dan tujuan bangsa akan segera tercapai. Amin. 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 Baiklah, ini kayak cukup menarik nih semua nih podcast kita hari ini tentang agenda kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Ya. Agenda pertama kita, saya ucapin terima kasih banyak nih atas Mbak Isti, Mas Aryo, Terima kasih. Mas Aryo udah Sama-sama. mau mampir ke Sama-sama. studio mini BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Dan mudah-mudahan juga ini pembicaraan kita, diskusi kita dalam podcast ini cukup bermanfaat untuk teman-teman peserta pelatihan kepemimpinan administrator, dan juga bermanfaat untuk kita semua yang lainnya yang mungkin bukan peserta tapi bisa nonton via YouTube, karena memang ini kita sifatnya diskusi dan sharing secara terbuka. Nah, oleh karena itu saya Bayu Erlangga bersama Isti Nuryati, Arya Saptiko, dan Wan Hermawan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin. Amin. Semangat sehat. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.